Cerita diawali dengan memperlihatkan kepada Naruto yang langsung melesat keluar dari jendela ruang Hokage, dan siap akan menguji kekuatan barunya yang sudah diaktifkan Boruto sebelumnya. Namun sebelum kekuatan itu diaktifkan, Naruto terlebih dulu mengaktifkan mode Kyuubi miliknya, lalu Naruto pergi menuju medan tempur, sehingga dirinya di situ nampak seperti kilatan cahaya oranye yang membelah langit Konoha menuju pusat pertempuran di mana Hashirama dan Madara sedang menahan gempuran musuh. Naruto kemudian berkata, "Maaf aku terlambat para leluhur, biarkan aku mengambil alih bagian depan sekarang juga. Kurama, mari kita tunjukkan pada mereka apa itu tekad api yang sebenarnya." Kurama yang berada di dalam dirinya kemudian membalas, "Jangan terlalu bersemangat bocah, lihat pemimpin mereka di atas sana, dia sedang mengumpulkan energi yang sangat besar untuk menghancurkan seluruh desa ini dalam satu serangan." Setelah itu Naruto langsung menciptakan ribuan Taju Kage Bunshin yang masing-masing memegang Rasengan dengan berbagai elemen dasar. Naruto yang melihat pasukan Lucifer mencoba menerobos barisan pertahanan kemudian berkata, "Kalian tidak akan melangkah lebih jauh lagi. Rasakan ini, Senpo, Chou Odama Rasentaren Maru." Ledakan energi biru raksasa menghujani area tersebut dan membuat pasukan Otsutsuki yang ada di bawahnya kocar-kacir menahan tekanan udara yang sangat masif. Sementara itu di posisi lain tepatnya di barisan shinobi era baru, Shikamaru sudah berdiri bersama Lee, Sai, dan para shinobi Konoha lainnya yang sudah siap dengan formasi tempur mereka. Shikamaru kemudian berkata, "Unit intelijen dan medis tetap di belakang, unit tempur jarak dekat ikuti instruksiku. Kita harus memastikan warga yang tersisa aman dari jangkauan portal itu." Sial, mereka benar-benar banyak sekali. Rock Lee yang melihat musuh mulai mendekati warga sipil langsung membuka gerbang ketujuh dan melesat seperti peluru hijau. Lee kemudian berkata, "Ini adalah saatnya membuktikan hasil latihan keras kita, Hirudora." Harimau udara raksasa menghantam barisan Lucifer hingga menciptakan gelombang kejut yang membersihkan jalan bagi warga untuk melarikan diri. Akan tetapi, melihat pasukan mereka mulai banyak yang tumbang oleh serangan gabungan para Edo Tensei dan shinobi era sekarang, pemimpin organisasi Otsutsuki di langit itu tampak sangat kesal dan menyeringai licik. Dirinya kemudian berkata, "Cukup main-mainnya. Jika kita tidak bisa menghancurkan mereka semua sekarang, maka kita akan membawa sumber cakra mereka sebagai sandera. Cepat lakukan rencana cadangan itu sekarang juga." Mendengar perintah itu, Panglima Lucifer yang berada di samping portal dimensi langsung merentangkan tangannya lebar-lebar dan menciptakan daya tarik gravitasi yang sangat kuat layaknya lubang hitam. Sontak saja ratusan warga sipil dan beberapa shinobi kelas bawah yang berada di dekat portal mulai tersedot masuk ke dalam kegelapan dimensi tersebut. Shikamaru yang melihat hal itu langsung terkejut dan berteriak, "Gawat, mereka mencoba melarikan diri dengan membawa warga kita sebagai sandera. Naruto, cepat hentikan portal itu." Naruto yang mendengarnya membalas, "Aku sedang berusaha, tapi bajingan ini terus menghalangiku dengan teknik penyerapan cakra ini. Sialan." Sai yang terbang di atas burung lukisannya mencoba melepaskan segel Fuinjutsu untuk menutup portal. Namun salah satu Otsutsuki langsung menebas lukisannya hingga hancur berkeping-keping. Otsutsuki itu kemudian berkata, "Kalian terlalu lambat. Serangga tetaplah serangga, warga kalian akan menjadi nutrisi yang sempurna bagi pohon Shinju kami di dimensi lain. Selamat tinggal para pecundang." Tak lama setelahnya, beberapa pasukan Otsutsuki dan Lucifer mulai melompat mundur masuk ke dalam portal sambil menyeret paksa warga yang meronta-ronta ketakutan. Jeritan tangis warga yang dibawa pergi membuat suasana di medan perang menjadi sangat memilukan bagi para shinobi yang melihatnya. Kaguya yang berada tidak jauh dari lokasi portal langsung mencoba menggunakan teknik ruang waktunya untuk mengejar. Namun dirinya tiba-tiba dihadang oleh pemimpin Otsutsuki tersebut dengan serangan batang hitam yang sangat cepat. Kaguya kemudian berkata, "Kau benar-benar ingin mati di tanganku rupanya ya. Beraninya kau menggunakan teknik murahan seperti ini untuk melarikan diri." Pemimpin Otsutsuki itu kemudian membalas, "Ini bukan pelarian, ini adalah strategi untuk memancing kalian ke kandang kami. Sampai jumpa di hari kiamat planet ini, pengkhianat." Setelah berkata demikian, portal raksasa itu mulai mengecil dan menghilang dari langit Konoha, meninggalkan keheningan yang mencekam dan debu yang berterbangan di antara bangunan yang hancur. Madara yang melihat musuh sudah menghilang langsung menghantamkan tangannya ke tanah dengan penuh amarah. Madara kemudian berkata, "Sialan, mereka benar-benar mempermainkan kita. Mereka pergi begitu saja setelah membuat kekacauan sebesar ini dan membawa warga kita." Sasuke yang mendarat di samping Naruto dengan napas yang sedikit memburu kemudian membalas, "Mereka sengaja melakukan ini untuk memecah konsentrasi kita.
Mereka tahu kita akan mengejar mereka ke dimensi mereka untuk menyelamatkan warga. Naruto yang melihat kekosongan di tempat portal tadi berada kemudian berkata dengan nada yang sangat serius, "Ini benar-benar gawat, tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Shikamaru, hitung berapa banyak warga yang hilang dan kita harus segera menyusun rencana untuk menyerbu dimensi mereka sekarang juga." Hashirama yang berdiri di dekat mereka kemudian berkata, "Tenanglah Naruto, kita sudah memiliki para legenda di sini. Kita akan mengejar mereka dan memastikan setiap warga kembali dengan selamat. Ini adalah janji seorang shinobi." Melihat hal itu, seluruh pasukan Konoha yang masih tersisa di medan perang langsung bersorak meskipun diliputi rasa duka. Mereka sadar bahwa perang yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Setelah portal utama itu tertutup, suasana bukannya mereda, namun justru semakin mencekam karena pemimpin organisasi Otsutsuki tersebut ternyata hanya memancing Naruto dan yang lainnya agar lengah. Tiba-tiba saja, langit kembali retak di beberapa titik yang berbeda. Dan dari sana muncul ribuan pasukan tambahan Otsutsuki dan Lucifer yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pemimpin Otsutsuki itu kemudian berkata dari kejauhan, "Kalian pikir kami akan pergi begitu saja setelah membawa Sandera? Tidak. Pasukan ini akan memastikan kalian tetap sibuk di sini sementara kami mengolah cakra warga kalian. Habisi mereka semua." Melihat musuh yang datang dalam jumlah yang tidak masuk akal, Orochimaru yang mengendalikan para Edo Tensei dari bayangan langsung memberikan perintah mutlak. Orochimaru kemudian berkata, "Para legenda, jangan biarkan satupun dari mereka menyentuh pusat desa. Tunjukkan pada mereka alasan mengapa kalian disebut sebagai monster di zaman kalian." Di sisi timur, Kinkaku dan Ginkaku yang sudah dalam mode 4 ekor Kyuubi langsung mengamuk. Kinkaku yang memegang Bashosen kemudian berkata, "Dasar bajingan putih, kalian pikir hanya kalian yang punya cakra besar, hah? Rasakan ini, elemen angin dan api yang akan memanggang kalian." Ginkaku yang berada di sampingnya langsung menggunakan Kokinjo untuk mengikat salah satu panglima Lucifer. Ginkaku kemudian membalas perkataan itu dengan berkata, "Jangan banyak bicara Kinkaku. Segera segel mereka ke dalam benih Hisago sebelum mereka menggunakan teknik aneh lagi. Serap mereka." Sementara itu di posisi lain tepatnya di area terbuka, Raikage ketiga sudah menyelimuti tubuhnya dengan Raito no Yorao yang sangat pekat. Dirinya menerjang kerumunan musuh seperti kilat hitam yang tidak bisa dihentikan. Raikage ketiga kemudian berkata, "Kulitku adalah perisai terkuat, dan jariku adalah tombak tertajam. Rasakan ini, Jigokuzuki, Yonhonukite." Sekali tebas, barisan depan pasukan Lucifer hancur berantakan, namun musuh terus berdatangan. Mizukage kedua yang berada di dekatnya langsung menggunakan teknik genjutsu tingkat tinggi miliknya. Mizukage kedua kemudian berkata, "Kalian semua terlalu tegang. Mari kita bermain sedikit dengan kerang raksasaku. Teknik Jokebao." Sebuah klon uap muncul dan meledak berulang kali di tengah barisan Otsutsuki, menciptakan kepanikan massal di pihak lawan. Setelahnya di atas langit, Conan membentangkan sayap kertasnya dengan anggun namun mematikan. Dirinya menghujani musuh dengan jutsu kertas yang sudah dimodifikasi dengan segel peledak. Conan kemudian berkata, "Kalian telah mengotori kedamaian yang kami impikan. Demi masa depan dunia ini, aku akan menghapus kalian dari peta. Kami no Shisha no Jutsu." Jutaan lembar kertas meledak secara simultan dan menghancurkan beberapa kapal terbang kecil milik pasukan Lucifer. Shisui Uchiha yang berada di bawahnya menggunakan Shunshin no Jutsu dengan sangat cepat hingga terlihat seperti ada puluhan dirinya di medan perang. Shisui kemudian berkata, "Mataku bisa melihat semua pergerakan kalian. Jangan harap kalian bisa meloloskan diri dari ilusi ini." Di sisi lain, Sasori dan Kakuzu bekerja sama untuk menahan serangan dari dua anggota elit Otsutsuki. Sasori yang menggunakan boneka Kazekage ketiga langsung menyemburkan Satetsu yang sangat banyak. Sasori kemudian berkata, "Sungguh koleksi yang menarik. Aku akan menjadikan tubuh kalian sebagai boneka abadi yang paling berharga setelah pertempuran ini selesai." Kakuzu yang mendengar itu membalas, "Aku tidak peduli soal boneka. Yang aku inginkan adalah jantung mereka. Lihatlah, mereka memiliki 5 jantung cakra yang berbeda. Ini adalah harta karun bagiku." Kakuzu kemudian melepaskan semua topeng di punggungnya dan menembakkan serangan kombinasi elemen api, petir, dan angin secara bersamaan. Hidan yang berada tidak jauh dari mereka tampak sedang tertawa histeris sambil menusukkan besi hitam ke tubuhnya sendiri setelah berhasil mendapatkan sedikit darah musuh. Hidan kemudian berkata, "Ah, rasanya sangat nikmat. Hei kau, makhluk sombong berbaju putih, rasakan kepedihan ini bersama-sama.
Ini adalah upacara untuk Jashin sama. Otsutsuki yang menjadi targetnya sontak terkejut dan merasakan jantungnya hancur tanpa tahu apa yang terjadi. Fugaku Uchiha yang mengawasi dari garis tengah bersama Sasuke tampak tetap tenang namun mematikan. Fugaku kemudian berkata, "Sasuke, perhatikan cara mereka menyerap cakra. Mereka punya celah saat mereka sedang melakukan transisi teknik. Itulah saat kita menyerang dengan Mangekyo." Sasuke yang mendengarnya membalas, "Aku tahu ayah. Mereka terlalu sombong dengan kekuatan matanya sendiri hingga lupa akan dasar-dasar pertempuran." Fugaku kemudian menggunakan Susanoo miliknya yang berwarna gelap untuk menghancurkan pertahanan musuh dengan satu tebasan pedang cakra. Naruto yang melihat para Edo Tensei bertarung dengan sangat luar biasa merasa sedikit lega. Namun dirinya tetap waspada karena pemimpin Otsutsuki itu masih tertawa di atas sana. Naruto yang melihat ledakan itu langsung berteriak, "Semuanya tetap pada posisi." Madara yang berada paling dekat dengan pusat ledakan hanya mendengus dan langsung memperkuat Susanoo miliknya. Madara kemudian berkata, "Kau hanya bisa meledakkan tanah seperti pengecut, kemarilah dan hadapi aku jika kau punya nyali." Berdebah. Akan tetapi, pasukan Lucifer yang tersisa tidak tinggal diam. Mereka mulai merapal mantra kuno yang membuat cakra di sekitar mereka membeku, menghambat pergerakan para shinobi. Di sisi lain, tepatnya di posisi Raikage ketiga dan Mizukage kedua, mereka berdua nampak sedang dikepung oleh puluhan Otsutsuki kelas menengah. Raikage ketiga yang melihat itu langsung mengumpulkan seluruh cakranya di ujung jari telunjuknya. Raikage ketiga kemudian berkata, "Jangan harap kalian bisa menyentuh desa ini selama aku masih berdiri. Rasakan ini, Jigokuzuki, Ipponukite." Dirinya melesat dengan kecepatan cahaya dan menembus barisan pertahanan musuh hingga hancur berkeping-keping. Mizukage kedua yang mendengarnya membalas, "Kau terlalu kasar kawan. Lihat teknikku ini, Mizuayama." Butiran air bertekanan tinggi ditembakkan dari jari-jarinya, menembus dahi para Otsutsuki yang mencoba mendekat. Sementara itu di posisi Konan dan Shisui, mereka nampak bekerja sama dengan sangat apik. Shisui yang menggunakan Shunshin no Jutsu berpindah-pindah di antara ribuan kertas Konan untuk memberikan serangan kejutan. Shisui kemudian berkata, "Konan, gunakan kertasmu untuk mengunci gerakan mereka. Aku akan memberikan genjutsu pada saraf pusat mereka." Konan yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, Shikigami no Mai." Kertas-kertas itu membungkus tubuh musuh hingga mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Lalu Shisui langsung mengaktifkan Mangekyo miliknya untuk menghancurkan mental mereka. Setelah itu, Fugaku Uchiha yang melihat Sasuke mulai terdesak oleh serangan proyektil hitam langsung melompat ke depan anaknya. Fugaku kemudian berkata, "Jangan biarkan emosimu menguasaimu Sasuke. Fokus pada titik aliran cakra mereka." Sasuke yang mendengarnya membalas, "Aku tahu ayah, tapi jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Bajingan-bajingan ini terus keluar dari portal kecil itu." Fugaku kemudian menggunakan teknik rahasia Uchiha, sebuah semburan api hitam yang dikombinasikan dengan manipulasi ruang untuk melenyapkan serangan musuh. Tak lama setelahnya, Kinkaku dan Ginkaku yang sudah berada dalam bentuk monster berekor penuh nampak sedang menyeret beberapa panglima Lucifer ke arah benih Hisago. Kinkaku kemudian berkata, "Dasar sampah, masuklah ke dalam botol ini dan jadilah pupuk di sana. Kalian tidak pantas berada di dunia ini." Ginkaku yang mendengar itu membalas, "Cepat segel mereka Kinkaku. Aku merasakan cakra pemimpin mereka semakin tidak stabil di atas sana, dia pasti merencanakan sesuatu yang lebih gila lagi." Sontak saja, pemimpin Otsutsuki itu tertawa terbahak-bahak melihat perjuangan para shinobi. Dirinya kemudian berkata, "Kalian sangat menghibur, tapi kesenangan ini harus berakhir sekarang." Kemudian di posisi yang lain, tepatnya di belakang barisan pertahanan Konoha, muncul sebuah portal besar secara tiba-tiba yang mulai menyedot kembali sisa-sisa pasukan mereka. Pemimpin Otsutsuki itu kemudian berkata lagi, "Pasukan, mundur. Kita sudah mendapatkan cukup banyak warga untuk memulai ritual pohon Shinju. Biarkan para serangga ini meratapi kegagalan mereka di sini." Melihat hal itu, Naruto langsung berteriak dengan penuh amarah. Naruto kemudian berkata, "Jangan harap kau bisa lari setelah menculik warga kami, bajingan. Kurama, berikan aku seluruh cakramu sekarang." Naruto mencoba mengejar portal tersebut, namun ribuan batang hitam langsung menghujani posisinya, memaksa Naruto untuk menghindar. Kakuzu dan Sasori yang mencoba menahan kaki salah satu Otsutsuki juga gagal karena tubuh musuh tersebut tiba-tiba meledak sendiri untuk menciptakan celah pelarian.
Sasori yang melihat bonekanya hancur terkena ledakan kemudian berkata, "Dasar menjijikan, mereka lebih memilih meledakkan diri daripada menjadi koleksiku." Kakuzu yang berada di sampingnya membalas, "Lupakan soal koleksi, mereka benar-benar pergi dengan membawa warga itu, ini adalah kerugian besar bagi kita." Setelah portal terakhir benar-benar tertutup, suasana desa Konoha menjadi sunyi senyap, menyisakan reruntuhan bangunan dan luka mendalam. Shikamaru yang berada di samping Naruto nampak terduduk lemas sambil memegang kepalanya. Shikamaru kemudian berkata, "Sial, ini benar-benar kekalahan bagi kita. Mereka berhasil membawa hampir 30% warga desa masuk ke dimensi mereka." Hashirama yang mendekat ke arah Naruto kemudian berkata, "Jangan berkecil hati anak muda. Kita masih hidup dan kita masih punya kekuatan. Kita akan mengejar mereka kemanapun mereka pergi." Madara yang berdiri tegak dengan mata syaringan yang masih menyala kemudian membalas perkataan itu dengan berkata, "Berhenti bicara omong kosong Hashirama, kita harus segera bergerak sebelum mereka mengubah warga itu menjadi buah cakra. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu tertawa lebih lama lagi." Akankah warga Konoha bisa diselamatkan oleh para shinobi? Lalu bagaimana dengan nasib Konohamaru selanjutnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya.